gue saranin banyak-banyak olahraga. Udah lihat kan beritanya? Kak Niki ngajukan gugatan melalui pengacaranya Bang Fahmi. Ya. Dan kepolisian juga terlibat. Buat begeng aman nih, siap-siap nih. Kan gue udah kasih aba-aba buat para buzzer-buzzer. Kita melalui ini ya dalam mendukung Kak Niki apapun itu, karena gue tahu dia nggak salah dari Dito kemarin, ya kan? Belajar ya. Kak Niki itu memang kayak orang bego. Kalau kalian pengen banget dia masuk, diikutin. Maka kemarin kan diulur sama dia kan, diulur. Ayo pertimbangkan. Udah dikasih apa-apa kemarin. Ini 90 hari dia ditahan, tapi nggak ada P21. Digugat bos, rasain loh, begeng, nggak bawa. Amanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Suami. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG. Yang kedua adalah AM. Yang ketiga, mohon maaf, ini bukan tergugat, tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini, bahwa disinilah saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Sudah hampir 90 hari, tapi berkas perkara dari Nikita Mirzani belum juga P21. Sudah ada press conference, bahkan belum ada kepastian juga kapan berkas perkara Nikita Mirzani siap untuk disidangkan. Dan pada akhirnya Nikita Mirzani lewat Bang Fahmi akan melakukan gugatan Wan Prestasi terhadap DRG dan suami serta beberapa pihak, karena diduga kasus dari Nikita Mirzani ini seolah-olah dipaksakan. Waktu kemarin Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita kan sudah pernah bilang, coba dipertimbangkan lagi. Masih dikasih waktu loh. Tapi rupa-rupanya dari pihak pelapor sudah bulat tekadnya ya untuk menahan seorang Nikita Mirzani. Dan hasilnya sekarang pihak pelapor kelimpungan guys, karena terus dikejar oleh pihak penyidik soal bukti baru itu loh. Buktinya itu belum komplit, dan pihak pelapor lagi mikir nih bagaimana caranya untuk mencari bukti baru. Tapi sudah terlambat, karena dalam waktu dekat Bang Fahmi akan melaporkan beberapa pihak termasuk DRG dan suami. Apa sih gugatan Wan Prestasi itu? Saya ambil dari akun fanbase Nikita Mirzani ya, Nickmine. Wan Prestasi adalah tindakan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wan Prestasi juga dapat diartikan sebagai ingkar janji. Dalam hukum perdata, Wan Prestasi diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata. Dalam Wan Prestasi ada 4 unsur. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi. Contohnya, bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk melengkapi berkas perkara dari Nikita Mirzani. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sanksi Wan Prestasi ini dimuat dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dan ada informasi lanjutan dari akun fanbase Nickmine. Dari bukti rekaman yang beredar, diduga pertama, DRG yang mencari Nikita Mirzani. Yang kedua, DRG yang menghubungi NM. Yang ketiga, DRG yang menawarkan.
Yang keempat, DRG yang memberi. Yang kelima, DRG yang meminta ketemu. Yang keenam, DRG yang meminta untuk diingatkan sebelum 1 tahun. Pertanyaannya, di mana letak pemerasannya? Apa yang dilakukan DRG dan NM melalui Kak Mail adalah suatu perjanjian, mengingat NM adalah seorang artis yang suaranya sangat berpengaruh di Indonesia. Apa yang DRG berikan kepada NM diduga untuk Nikita Mirzani stop mereview produk, bukan untuk menutupi dugaan produk abal-abal DRG. Berita terbaru soal perkembangan kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani yang diungkap dari pihak kejaksaan cukup menarik. Mari kita simak terlebih dahulu nih cuplikan dari pernyataan pihak kejaksaan. Harus dari dulu itu. Kenapa tidak harus diungkap lagi gitu Pak? Banyak hal kan sangkaan pasalnya itu ada 3 jenis ya. Tiga itu ada pemerasan PPU juga. Nah itu simultan artinya dilihat dengan alat-alat bukti yang diajukan yang berkas perkara itu harus memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud. Tidak bisa misalkan ini terbukti pemerasannya terbukti, dan harus juga pasal yang lain sempurna ya. Nah nanti kan tanggung jawabannya kita di majelis. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa melihat ya bahwa jaksa masih berada pada tahap menilai kembali kelengkapan berkas dari penyidik, baik itu secara formil maupun secara material. Tentu ini adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana, di mana penuntut umum memang harus benar-benar memastikan guys bahwa setiap unsur dari pasal yang disangkakan dapat dibuktikan secara sah dan tentu saja meyakinkan. Namun mari kita cermati secara lebih kritis ya. Dalam kasus ini kan ada 3 pasal yang disangkakan. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan. Kemudian pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, yang paling menarik di sini pihak kejaksaan mengatakan bahwa ketiganya tersebut terjadi secara simultan, artinya terjadi secara bersama-sama tindak pidananya. Kemudian alat buktinya haruslah linear, artinya alat bukti dan pasal-pasal yang disangkakan itu harus sesuai. Ini justru menimbulkan pertanyaan tersendiri ya guys. Apakah sejak awal proses penyidikan memang diarahkan secara terstruktur ya untuk menjerat ketiganya secara bersamaan, ataukah ada tumpang tindih penerapan pasal yang sebetulnya bisa disederhanakan? Nah, dalam realita lapangan guys, saya memahami betul bahwa proses menuju P21 itu cenderung memakan waktu. Maka saya tidak dalam posisi mengkritik lamanya waktu tersebut ya, apalagi jika penahanannya masih sesuai dengan koridor hukum. Namun kritik saya justru berada pada penerapan pasalnya. Karena pasal 368 KUHP adalah pidana umum guys, bukan pidana khusus yang tergolong extraordinary crime. Maksudnya extraordinary crime itu pidana luar biasa seperti korupsi, kemudian narkotika dan terorisme. Seharusnya sih tidak memerlukan pembuktian yang serumit itu ya, jika memang unsurnya terpenuhi secara jelas. Jadi guys, sebagai netizen yang mengikuti kasus ini secara seksama, saya justru bertanya-tanya, apakah tepat pemaksaan pasal pemerasan dengan ancaman kekerasan diterapkan dalam perkara ini? Karena jujur saja ya, dari proses awal hingga terjadinya komunikasi, negosiasi, hingga pembayaran, semuanya menurut hemat saya tampak berlangsung tidak dalam kondisi tekanan atau spontanitas. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa unsur pidana dalam kasus ini nihil atau tidak ada ya. Tapi dalam kacamata saya, penerapan pasalnya terasa berlebihan, bahkan bisa dikatakan hiperbolik. Menurut Abang Netizen Cendol, penerapan pasal pemerasan disertai ancaman kekerasan itu berlebihan atau hiperbola, terlalu berlebihan. Padahal sebenarnya itu tidak ada. Tadi saya sudah jelaskan ya soal DRG yang mencari Nikita, DRG yang menghubungi Nikita, dan sebagainya. Lalu di mana letak pemerasannya? Aku malah lagi nungguin ada nggak yang mau ngasih 4 miliar. Saya pun begitu, kalau ada yang ngasih 4M saya akan terima. Sama seperti yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dalam hal ini itu adalah bentuk endorsement, karena kita tahu suaranya Nikita Mirzani ini paling banyak didengar oleh netizen Indonesia. Semua pusing kan jadinya. Yang pusing nggak semuanya loh. Dari pihak NM sepertinya
tinggal tunggu waktu. Yang pusing ini pihak pelapor. Kemudian pihak penyidik, Polela, sepertinya mereka yang saat ini harus bekerja ekstra lebih keras lagi untuk segera menetapkan berkas perkara dari Nikita Mirzani ini menjadi P21. Kalau saya yang di kejaksaan udah ditolak 4 kali, mau gimanain lagi? Terakhirnya dikirim tanggal 5. Harusnya Nikita dibebaskan. Kalau dari statement kejaksaan pasalnya simultan tiganya. Jadi harus dibuktikan ketiga-tiganya. Agak shock sih. Aku pikir pasal-pasalnya sifatnya alternatif. Ternyata enggak. Nah, penerapan ketiga pasal ini yang menurutku lebay. Pantas JPU minta direvisi terus. Itu ada penjelasan dari abang netizen es cendol. Lah, nggak mungkin terbukti. Dari yang pemerasan aja sulit. Nah, itu dia. Nggak mungkin terbukti. Kalau belum, pasti dari pihak kejaksaan akan terus meminta kepada pihak penyidik untuk merevisi berkas perkara tersebut. Dan pihak penyidik akan terus memaksa pihak pelapor untuk memberikan bukti-bukti tambahan sebagai penguat berkas perkara tersebut. Ya, memang dari awal cuma ngada-ngada. Wong dia sendiri yang maksa Mail menyebut nominal. Dia sendiri yang mau diingatkan. Kalau sudah setahun, call me again ya, akan diperpanjang. Itu apa namanya? Bukankah itu namanya endorsement?